Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, pernah saya mengadakan perjalanan dari Mataram NTB ke Jakarta ya. Waktu itu kirim mobil ke Mataram, dan di atas kapal saya berbincang-bincang dengan seorang warga negara Australia, dan kita itu perjalanan dari NTB mau menuju ke Bali ya. Dan di kapal saya melihat suatu gelombangnya sangat besar ya saudara, sangat besar banget. Itu seperti dari kapal itu kadang-kadang karena ombaknya seperti bukit-bukit yang bergerak ya, jadi kapal kadang-kadang di bawah, airnya di atas. Sangat besar ya gelombang yang ada di perairan Bali ya, perairan utara Bali ya. Dan saya melihat juga ada kura-kura ya, kura-kura atau apa itu yang sangat-sangat besar ya, dan airnya termasuk sangat bersih ya. Nah saudara, saat ini saya ingin menyampaikan ya tentang berita semalam. Saya mendengar tentang KRI Nanggala 402 yang saat ini sedang dalam statusnya dalam proses pencarian ya saudara. Dan dari tempat ini saudara, saya ingin menyampaikan suatu doa selamat bagi KRI Nanggala 402 beserta semua anggota TNI Marinir yang ada di dalamnya. Kita berdoa supaya mereka bisa selamat ya, dan operasi pencarian saat ini yang sedang diadakan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan, dan mereka yang ada di dalam kapal selam ini bisa selamat ya. Kita berdoa bersama-sama. Nah saudara, kemarin beritanya dikatakan kira-kira persediaan oksigen yang ada kira-kira 72 jam lagi ya, kemarin saya dengar. Jadi bisa dikatakan persediaan oksigen itu sampai dengan tanggal besok ya, tanggal 24 ya saudara ya, hari Sabtu ya. Dan berarti kalau 72 jam berarti kurang lebih 3 hari ya saudara. Nah saya ingat di dalam Alkitab saudara, di dalam Injil Matius 16 ayat 1 sampai 4, di sana saudara, orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi bertanya dan meminta tanda kepada Tuhan Yesus Kristus. Meminta tanda supaya Tuhan Yesus menunjukkan tanda dari sorga. Tetapi karena mereka mau mencari kesalahan, orang-orang ini mau mencari suatu mencoba Yesus ya, dan Yesus mengetahui maksud mereka. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Nah saudara, kita ingat ya tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus sama Tuhan disuruh untuk memberitakan kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Kalau sekarang itu Niniwe itu ada di Irak ya saudara, di Timur Tengah. Dan Yunus ini, Jonah di dalam bahasa Inggris, dia takut ketika Tuhan menyuruh untuk pergi ke Niniwe, karena Tuhan katakan akan dihukum, Niniwe akan dihukum, akan ditunggang balikan sama Tuhan. Tetapi Yunus ini takut untuk pergi ke sana, dan dia malah melarikan diri, naik kapal melarikan diri ke Tarsis. Dan ketika di dalam perjalanan terjadilah gelombang yang sangat besar sehingga kapal ini hampir tenggelam. Jadi muatan-muatan sudah dibuang ke laut ya saudara. Tetapi gelombangnya ini sangat besar dan kapal itu airnya masuk ke kapal, dan kapal ini sudah mau tenggelam. Tetapi Yunus asik aja ya, dia lagi tidur ya. Dan saudara,
akhirnya mereka membuang undi dan kenalah kepada Yunus. Dan Yunus katakan, akulah yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Saya disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Saya seorang yang takut akan Tuhan. Dan mereka bertanya, apa yang harus dilakukan? Yunus katakan, lemparkan saya ke laut. Dan akhirnya saudara, mereka melemparkan Yunus ke laut, dan dikatakan seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus ini berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan ya, 72 jam di dalam perut ikan. Dan dari tempat itulah dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia sudah berada dikatakan di pusat bumi, di dalam perut bumi, di dalam pusar lautan yang sangat besar, dan dia berdoa di dalam perut ikan ini. Dan 3 hari kemudian, ikan yang besar ini, atas penentuan Tuhan, ikan yang besar ini memuntahkan Yunus ke darat. Dan akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberitakan, bertobatlah kepada Niniwe karena Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Dan saudara, rajanya memerintahkan kepada semua penduduk Niniwe dan semua binatang mereka puasa. Puasa, saudara. Mereka puasa dan Tuhan mendengar apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin yang ada di Niniwe. Mereka merendahkan diri, mereka berpuasa sampai ke hewan-hewannya, puasa saudara. Dan Tuhan mendengarkan, dan Niniwe tidak jadi dihukum. Dari tempat ini juga saudara, saya mengucapkan selamat berpuasa ya buat saudara-saudara kita umat muslim. Selamat berpuasa saudara. Kita bersama-sama doakan bagi saudara-saudara kita, prajurit-prajurit kesatria TNI yang saat ini sedang dalam proses pencarian ya, kapal selam Nanggala 402. Kita berdoa, dan dari tempat ini juga saudara saya berdoa biar mereka ditemukan dalam keadaan selamat semuanya. Ya saudara, kita lanjut ya saudara. Di dalam Matius 16 ayat 1 sampai 4 Tuhan Yesus berbicara tentang tanda Yunus. Nah saudara, tanda Yunus ini juga menunjukkan suatu tanda tentang Yesus. Yesus mati disalibkan pada hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu pagi Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus katakan, tanda inilah yang akan diberi, hanya tanda ini yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertanya, orang Saduki dan Farisi. Tanda tentang Yesus yang berada di perut bumi selama 3 hari saudara, dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tidak tinggal selama-lamanya di dalam kematian, tetapi dia bangkit dalam kemuliaan, dan kemudian 40 hari kemudian naik ke sorga. Nah saudara, tanda Nabi Yunus diberikan kepada orang-orang Farisi dan Saduki, orang-orang Israel pada waktu itu ya saudara. Nah, dari dulu saudara, saya kagum dengan yang namanya Tentara Nasional Indonesia. Dan beberapa tahun berturut-turut ini mereka beroleh predikat sebagai performa terbaik di semua baik kementerian, angkatan, departemen atau apapun. TNI kita sangat luar biasa ya saudara. Dan pasukan-pasukan khusus kita, baik yang di udara, di Kopassus yang ada di darat, dan kemudian pasukan-pasukan Denjaka, apa semuanya, pasukan khusus kita sangat terkenal di dunia ya. Dan beberapa tahun ini Indonesia masuk 20 besar menurut Global Fire sebagai tentara terbaik di dunia. Jadi luar biasa ya, Indonesia tetap masuk 20 besar selama beberapa tahun terakhir ini. Nah saudara, saya ingin juga menyatakan satu ayat di dalam Matius pasal 8 ya. Di dalam Matius
Injil Matius pasal 8, nah di situ diceritakan tentang seorang perwira di mana pembantunya mengalami sakit penyakit, dan perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan berbicara dengan Tuhan Yesus, dan perwira berbicara dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan apa? Aku akan datang ke tempat kamu. Nah saudara, perwira ini dia katakan bahwa ya dia sangat menghormati Yesus ya saudara. Kalau kita mendengar ceritanya di Matius 8 ini, dia katakan bahwa di bawah dia masih ada bawahan juga, dan di atas dia ada atasannya. Dan dia katakan kalau saya katakan kepada bawahannya pergi, maka bawahannya akan pergi. Kalau dia katakan kepada bawahannya kembali, bawahannya akan kembali. Dan dia katakan kepada Yesus, jadi seolah-olah Tuhan Yesus nggak usahlah datang ke rumahnya, katakanlah aja 1-2 kata. Dan kita melihat ayat 8, pasal 8 ayatnya yang ke-10, Tuhan Yesus katakan apa ya? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah saudara, luar biasa iman daripada seorang perwira ini. Kita melihat kalau di dalam kesatuan yang namanya tentara, ada yang namanya rule common ya. Jadi apa yang disampaikan oleh atasan, oleh pimpinan, suatu perintah dijalankan dengan baik, dengan benar ya. Sangat bagus ya, disiplin yang dijalankan oleh tentara, luar biasa ya. Sehingga Tuhan Yesus katakan saudara, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dengan kata lain, iman daripada perwira ini adalah iman yang terbesar saudara, yang dijumpai oleh Yesus Kristus. Nah saudara, mari saudara, saya mengajak lewat video yang singkat ini, saya mengajak dimanapun kita berada, bagi teman-teman kita juga yang sedang dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama kita mendoakan. Saya juga dari tempat ini menaikkan doa selamat. Kita berdoa supaya anggota marinir, anggota TNI yang ada di kapal selam Nanggala 402, mereka bisa ditemukan secepatnya dan dalam keadaan selamat. Kita berdoa ya saudara, supaya saudara-saudara kita, kesatria-kesatria, prajurit-prajurit yang luar biasa yang menjalankan tugas mereka dengan baik, biar mereka dalam keadaan selamat. Saya tidak dapat berbuat apa-apa dari tempat ini, tetapi saya hanya mau menaikkan doa saudara. Dan kita mendengar ya, dari beberapa negara, dari Malaysia, Singapura, dan Australia juga sudah mengirim bantuan ya. Dan semoga dari kepolisian juga ada 4 kapal yang membantu pencarian, dan semoga kita berdoa ya, secepatnya saudara-saudara kita yang ada di kapal ini, di kapal selam ini yang dibuat tahun 77 dan diserahkan tahun 1981 kepada tentara kita, biar saudara-saudara kita ini bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dan saudara, kita tetap salut kepada Tentara Nasional Indonesia yang tetap membela, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Mari saudara, sama-sama kita mendoakan keselamatan dari kesatria-kesatria bangsa ini. Semoga dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 segera ditemukan. Saudara, damai sejahtera atas kita semua, damai sejahtera atas Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati.